أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم تبركا من ذكري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ترك العبد صلاة الصبح نادى مناد من السماء يا قادر وإذا ترك صلاة الظهر نادى مناد من السماء يا خاسر وإذا ترك صلاة العصر نادى مناد من السماء يا فاجر وإذا ترك صلاة المغرب نادى مناد من السماء يا كافر وإذا ترك صلاة العشاء نادى مناد من السماء ألست لك ربا فاطلب ربا سوائي وقال أيضا من ترك الصلاة الخمسة فهو عدو من أعداء الله ورسوله ولو مات فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه نجس من الكلب والخنزير ولو دفن نادى مناد من السماء يا لعنة الله فافتحوا له من باب النار وافرشوا له من فراش النار والبسوا له من لباس النار لأنه أهل من أهل النار ألا ترى أن النار حرها شديد وقعرها بعيد وطعامها وماؤها صديد وثيابها قطران النيران وليس له حياة فبكى المسلمون والمؤمنون بكاء شديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, atba'ut tabi'in, kepada umatnya dan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami ini, mohon maaf saya namanya belum ingat, Masjid Jami Al-Ma'arif ya, Masjid Jami Al-Ma'arif. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'arif yang saya tidak sebutkan namanya beserta jajarannya, semoga semuanya Allah muliakan. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatiz, para sepuh sadayana nu sami-sami hadir di masjid tempat yang dimuliakan Allah, saya hormati, semoga Allah muliakan. Juga para pemuda, para pemudi, ibu-ibu yang mungkin sebagian ada yang hadir di masjid ini, saya hormati semuanya, semoga Allah muliakan. Mari kita sama-sama duduk di masjid ini biar tambah pahala, di samping pengajian punya dapat pahala itikaf, biar dapat pahalanya kita sama-sama niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak terasa sekarang sudah tanggal 10 atau 11 ya, daripada bulan September, bulan 9 ya, Agustus September
September tanggal 10. Berarti setelah September Oktober, setelah Oktober Desember, Januari, jadi dia 2024 ya. 2003 habis ya. Insyaallah, mudah-mudahan 2024 Islam oleh Allah diberikan kemenangan. Amin. Jangan sampai dibenturkan terus. Kita lihat di medsos berita di mana-mana, ada yang tanah warganya, perkebunannya disikat sama perusahaan Chinese. Dan perusahaan Chinese-nya punya duit, bayar polisi, akhirnya masyarakat dibenturkan dengan polisi. Kasihan ya. Mudah-mudahan Indonesia segera merdeka, amin. Mudah-mudahan 2024 Indonesia Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kasihan kalau di kita sekarang masih aman-aman aja, alhamdulillah. Kalau di tempat lain ada Pak, garapan jagungnya, garapan sawitnya, tanah warganya disikat sama yang punya duit. Ini karena berlakunya omnibus law atau apa deh, kurang tahu. Kasihan kalau kita lihat di berita-berita ada. Ya mudah-mudahan oleh Allah terutama umat Islam diberikan kemenangan. Juga NKRI tetap harga mati ya, dijaga, jangan sampai dirongrong oleh orang-orang yang mafia-mafia punya duit dari luar sana ya. Mudah-mudahan dilindungi sama Allah, amin. Baik, kalau bulan hijriahnya sekarang sudah sopan. Insya Allah kalau yang sudah biasa pakai ada istilah rebo kasa. Kalau di Bogor itu rebo kasa itu suka pada bikin nasi kuning numpeng, maksudnya sodakoh. Ini ada sebagian kitab, dalam kitab ini ulama menjelaskan begini ya. Allah menurunkan bala penyakit itu untuk 1 tahun diturunkannya sekali pada malam Rabu akhir bulan Safar gitu. Sebagian ulama ahli makrifat menjelaskan agar kita dilindungi sama Allah, ada yang mengatakan sholat sunat 2 rakaat, sholat bala, ada yang 4 rakaat ya. Bacaannya kulhu 5 al-masalah, Innal Kausar 17, Al-Falaq 1, ada 1. Udah ada penjelasan mungkin kali, jarang memang ya. Terus ada juga yang suka pakai wapak dibikin, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala yasin, salamun ala Ibrahim. Nah itu direndam pakai tulisan, diminum airnya. Ini ulama yang udah nukil, ini ulama bukan orang sekarang. Insya Allah mudah-mudahan dilindungi sama Allah. Kalau di Bogor rebo akhir bulan Safar itu bikin nasi kuning, kupat, sodakoh. Ini masuk dengan hadis. Kalau sodakoh ada keterangan as-sodakotu tanfa'ul bala. Sodakoh teh insya Allah bakal nolak karena balahi gitu. Jadi balahi akan nyampe sama kita, tidak jadi nyampenya. Kenapa? Kita udah punya sodakoh. Ya kalau mau besok hari Senin, Selasa, Rabu atau malam Rabu misalkan malam Rabu atau hari Rabu, silahkan kumpul bersama dari rumah masing-masing. Misalnya aku bawa gorengan ini misalkan, atau bawa apa, sok sama-sama sedekah saling mangga tentu awalnya. Tujuannya mudah-mudahan dengan sedekah infak ini Allah melindungi kita dari segala macam balahi gitu ya. Insya Allah ya, ada di tempat-tempat lain. Kalau saya suka, kalau hari Rebo kadang-kadang di Alukama kita ngadain sama ibu-ibu ngaji Yasin bersama, doa bersama, ada salat sunat tidak balanya. Itu ada di sebagian pendapat kitab ulama. Dan besok ya, jadi sebentar lagi bulan Safar habis. Tapi jangan ada pandangan bulan Safar bulan sial, sampai tidak ada pada bulan Safar ngarawikeun. Salahnya kata itu teh. Ya. Jarangnya bulan Safar nikahkeun, jarangnya. Jadi sami jarangnya. Padahal Kanjeng Rasulullah nikahkeun Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu bulan Safar gitu ya. Aneh ya. Tenggunakan bulan Safar ada momen kawin, artinya katanya macam bulan Safar teh kawinnya anjing ah. Tuh ayahnya eta teh kieu bukan deh, eta teh pemahaman keyakinan jahiliyah tiba heula sampai ka ayeuna nerap. Jadi ulah dikait-kaitkeun bulan Safar bulan sial, dagang sial, ulah kawin bulan Safar gak ada. Ya. Jadi yang dimaksud sial itu adalah hari apa saja, bulan apa saja yang akan menyebabkan sial adalah berbuat dosa. Betul apa betul? Ini coba aja faktanya di warga, tanya sama KUA, tanya.
Bulan Safar ada yang nikahin nggak? Nggak ada. Nggak tahu tuh. Ya, nanti kalau misalkan di sini ada yang menikahin bulan Safar, nikahin aja. Ya, jangan. Aduh, katanya bulan Safar, jangan. Nggak ada. Ya, jadi bahkan kalau masalah Siti Fatimah atau siapa deh, dinikahinya bulan Safar, bulan Safar ya. Jadi jangan ada anggapan bulan Safar, bulan sial, dagang sial, jangan nikahin, bukan. Cuman ada pendapat ulama dina rebo akhir bulan Safar Allah ngalungsurkeun bala. Mana buktiin ayat tabrakan, ayat penyakit ini ABCD itu dilungsurkeun nanti dina rebo akhir bulan Safar untuk 1 tahun. Tamatah ulama yang ahli kasyaf, ulama yang mukasyafah, ahli ma'rifat menganjurkan sok didinya sedekah gitu. Ada sholat sunat tidak bala, ada wafak, itu menang ulama. Maksud tujuannya apa? Minta sama Allah dengan cara seperti itu, medianya biar kita dilindungi sama Allah gitu. Gak ada yang salah ya kan? Yang salahnya itu, ulah nikah bulan Safar itu salah. Dagang bulan Safar mah siap, salah. Yang bikin sial itu apa? Bukan bulan Safar, berbuat dosa. Jadi pada bulan Anwar, bulan Rajab, bulan Bulud, bulan puasa, yang namanya berbuat dosa, sial itu. Betul. Baik, baik. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Rabiul Awal. Berarti Muharram, Safar bulan kedua daripada Hijriah 1445 sekarang ya. 1445 dan sebentar lagi 2024. 1445 Hijriah sekarang bulan kedua Muharram, Safar. Sebentar lagi Rabiul Awal, di mana Rabiul Awal kita di Indonesia alhamdulillah masih banyak yang mengadakan PHBI, peringatan dilahirkannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi, gak lama, tanggal ya hari apa tanggalnya, pokoknya 2-3 harian lagi kurang lebih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau 4 hari lagi masuk Rabiul Awal. Baik, kita punya kajian setiap malam Senin ya. Saya dikasih jadwal setiap Senin kedua. Kalau kemarin temanya masih ingat yang kita bahas, mungkin mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya. Sekarang insya Allah kita kasih judul aja tentang bagaimana pentingnya sholat. Insya Allah ya. Baik, tadi saya membuka daripada firman Allah, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Ini bagusnya kalau baca dilanjut. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maksudnya lagi, fawailul lil musallin, kurang pas, lanjut. Jadi lamunkannya bisa ya, fawailul lil musallin, kecelakaan adalah bagi orang yang sholat. Kan bahaya nanti. Waduh, aneh kalau begitu takutnya sholat. Segitunya. Maka yang mana sholatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kecelakaan yang sangat fatal, yang sangat menyakitkan bagi orang yang melalaikan sholatnya, ya. Nah, baik, ini dasar daripada Al-Quran. Selanjutnya kita buka hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, "Idza tarakal abdu salata subhi nada munadim minas sama'i ya ghadir." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tarakal abdu," apabila meninggalkan seorang hamba salat subhi, kepada salat subuh. Apabila seorang hamba meninggalkan salat subuh, nada munadim minas sama'i ya ghadir. Tapi mungkin sengaja. Bagaimana kalau misalnya kita tidur jam 12,
Gak ada yang bangunin, bangun-bangun jam 7. Itu mah gak jadi dosa. Kita bangun langsung sholat ya. Umpama kejadian tidur, bangun-bangun jam 7. Kagak ada yang bangunin. Kagak denger tarhim di masjid. Langsung aja sholat. Kita kagak dosa. Kenapa? Ketiduran. Ya? Atau lupa. Astagfirullahaladzim. Suka teh lain subuh. Terus jam 7 coba. Bener pohonnya tapi aslinya ulah dihaja-haja. Eta orang pasti ingat sholat itu dosanya. Sebab udur sholat ayat 2. Yang pertama tidur gak ada yang bangunin. Yang kedua lupa. Bisa nggak kira-kira kita lupa? Bisa. Tapi jangan sengaja lupa terus, jangan. Ya. Ini mah enggak. Padahal dia udah bangun, dengar tarhim di masjid. Kemudian tahu ini udah waktu subuh, kagak sholat. Gak sakit lagi, sehat, kagak sholat, saking malesnya. Masya Allah. Apabila ada seorang hamba yang meninggalkan sholat subuh disengaja, maka orang itu dipanggil, seolah-olah digeruan, diundang, dikasih panggilan. Panggilannya apa? Dipanggil. Nah, ada munadi minas sama, ya apa panggilannya? Ya Godir. Ya Godir. Apa itu Godir? Pengkhianat. Masya Allah. Jadi orang yang meninggalkan sholat subuh itu dipanggil sama Allah si pengkhianat. Kira-kira kalau dipanggil pengkhianat sama Allah gimana kira-kira? Waduh, repot juga pengkhianat. Pengkhianat itu membahayakan nih. Banyak orang-orang yang dulu bareng jadi belok jadi pengkhianat, membunuh kita. Banyak orang yang dulu perang dari golongan kita meninggal karena pengkhianat, kan? Betul gak? Ini orang yang meninggalkan sholat subuh tanpa ada udzur syar'i dipanggil sama Allah pengkhianat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Sholat subuh ini pahalanya besar ini. Sholat subuhnya apalagi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat sebelum subuh. Udah azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres azan, menjelang qomat kita sholat sunat. Itu namanya sholat fajar itu. Kalau saya pakainya suka begini, usolli sunnatas subhi rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu namanya sholat apa? Sholat fajar. Mau begini boleh, usolli sunnatal fajri rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Mangga. Itu sholat fajar. Jadi yang disebut sholat fajar itu. Dan dalam hadisnya, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat fajar, maka lebih bagus daripada dunia dan isinya. Bayangkan, dunia dan isinya. Tahu nggak isi dunia di Indonesia? Tahu nggak? Kaya Indonesia apa? Indonesia kaya. Saudi Arabia kaya penghasil minyak, betul. Tapi masih kalah sama Indonesia. Kenapa kalah? Saudi adalah penghasilan minyak dari perut bumi. Tina jero bumi. Indonesia menghasilkan minyaknya dari perut bumi dan dari atas bumi. Dari perut bumi Indonesia menghasilkan. Ada nikelnya, ada emasnya, ada tembaganya, batu baranya, ada minyaknya. Di atasnya apa? Minyak sayur. Di atas kan? Jadi Indonesia itu dari dalam dan dari atas. Dari atasnya apa? Kalau dulu minyak kelapa tuh bagus ya. Orang tua dulu buat ngurut-ngurut, buat yang ngelahirin, buat minum obat minyak kelapa asli sampai keluar galenoknya, betul nggak? Sekarang udah pada males, ya. Jadi Indonesia tuh kaya di bawah, di dalam perut buminya minyak, di atas buminya minyak. Mana buktinya? Kelapa, sawit, itu jadi minyak itu. Jadi Indonesia kaya luar biasa, betul nggak? Kaya. Cuman nggak tahu kurang berkah atau gimana dah. Nggak, yang ngurusnya pada maling, pada korupsi gitu, kira-kira begitu lah. Kurang berkahnya begitu, nggak jujur gitu. Kalau jujur, wah masyarakatnya sejahtera ya. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang jujur benar-benar. Amin ya rabbal alamin.
Baik, jadi orang yang meninggalkan sholat subuh itu dipanggil dari langit. Panggilannya apa? Ya Godir pengkhianat. Masya Allah, kita kalau dipanggil pengkhianat udah deh, nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Masya Allah, sholat sunat fajarnya aja lebih bagus daripada bumi dan isinya, bayangin. Makanya ada pertanyaan, siapa yang paling kaya manusia di muka bumi ini? Siapa? Haji Dapet? Si Akang? Siapa yang paling kaya? Bukan. Orang yang sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Kan dia lebih bagus daripada dunia dan isinya, betul nggak? Cuman belum dibuktiin sekarang. Bayangin kalau ada orang sini, kata Ustaz Jarod, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar lebih bagus daripada dunia dan isinya. Buktinya mana? Ya kalau sama Allah langsung dikasih sekarang, entenya udah mati, dunianya masih banyak, betul nggak? Sayang Allah, betul. Kalau misalkan sholat sunat 2 rakaat langsung 2 karung emas, bro. Sholat lagi sholat sunat 2 rakaat 2 karung emas, bro. Kurang karak 30 tahun, maut kan emasnya masih banyak, sayang, betul nggak? Makanya nanti dikasihnya di akhirat, amin. Di akhirat. Kalau dikasih sekarang, wah, kitanya nanti kagak bisa bawanya. Pakai maksiat, pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini. Wah, yang namanya banyak dunia, kagak bisa ngendaliin, betul nggak? Bisa ngaco lah. Makanya sengaja sholat sunat 2 rakaat lebih bagus daripada dunia dan isinya. Kapan dikasihnya? Nanti di akhirat, insya Allah. Itu sholat sunatnya. Masya Allah, apalagi sholat subuhnya. Makanya barang siapa orang yang berjamaah sholat subuh, pahalanya itu lebih sama dengan orang yang semalam suntuk tidak tidur ibadah terus-terusan. Kan kita mah tidur ya. Masya Allah, anak barusan ada kerugian buat aneh. Bapak-bapak berjamaah 27 derajat, anak sendiri kesiangan 1 derajat, jauh nggak? 27 sama 1 jauh nggak? Jauh banget. Makanya jangan diikutin, jangan dicontoh ya. Anak kesiak keburitan, dalam kondang ngebut macet deh. Pas kesini udah beres, aduh. Gak bisa berjamaah nih, berarti ada kerugian buat anak tuh. Barusan bapak-bapak 27.000, anak 1.000, jauh banget, betul kan? Mending 27.000, mending 1.000. Yang mending 27.000 bagi yang normal. Kalau bagi yang gila bisa aja, orang gila dikasih ini 27, dikasih 1.000, bisa aja orang gila ngambil 1.000, betul nggak? Ya kan? Tapi bukan berarti anak gila barusan ngambil 1.000, anak keburitan maksudnya, bukan sengaja, ya. Bukan sengaja. Masya Allah, baik. Jadi barang siapa orang yang meninggalkan sholat subuh, maka dipanggil dia dari arah langit, ya Ghadir, wahai pengkhianat. Jangan sampai anak-anak kita, saudara kita, jangan sampai maksain. Pahala sholat subuh gede pahalanya, ya. Berjamaah di masjid luar biasa. Langkah-langkahnya Allah jadikan gedung nanti di surga. Bapak-bapak dari rumah melangkah ke masjid 1 langkah, Allah kasih gedung di akhirat nanti. Mungkin nggak? Mungkin. Dari mana semennya? Jangan pakai semen di surga. Masa anak dibikinin gedung di surga? Beli semennya dari mana? Bawa batunya dari mana? Nggak mungkin. Karena apa? Bangunan di surga nggak pakai batu, nggak pakai pasir. Pakai apa? Pakai emas, pakai jabarjat, pakai inten mutiara. Bisa nggak? Bisa. Awas Allah ya. Jadi papling surga tuh lega banget. Jangan khawatir kagak kebagian. Ya. Jadi Masya Allah, langkahnya diangkat 1 derajat, dihapus 1 kesalahan bagi orang yang berangkat dari rumah menuju masjid berjamaah sholat subuh. Luar biasa. Ya. Nah, ini baik. Yang kedua, wa idza taraka sholata dzuhri nada munadin minas samai ya khasir. Apabila ada orang yang meninggalkan sholat zuhur karena kecapean, subuh ketiduran, zuhur kecapean, isya kasarean, subuh kaburangan gitu ya. Capek, nggak sholat zuhur capek. Baik dari sawah, dari kebun, dari mana aktivitas kagak sholat zuhur. Masya Allah, itu dipanggil dari arah langit. Minas samaya khasir. Wahai manusia yang rugi. Aduh, rugi. Kalau rugi di dunia, kita jualan cai, belanja 10.000, kagak laku-laku, dijual aja lah 8.000, cuma 2.000 hilangnya. Besok lusa jualan lagi, ada lagi di dunia. Betul. Sekarang rugi, besok bisa untung lagi di dunia, begitu.
Tapi kalau ruginya di akhirat, Masya Allah, kita nggak bisa nambah lagi deh. Kalau udah Allah tetapkan kita rugi di akhirat, Masya Allah, nauzubillah, nggak bisa balik lagi gitu. Ini orang yang meninggalkan sholat duhur dipanggil sama Allah, ya khosir, wahai orang yang rugi. Mau nggak kita kira-kira kita jadi orang yang rugi? Mau nggak? Jangan ya, jangan mau jadi orang yang rugi. Makanya harus tetap melaksanakan sholat duhur. Awas, jangan hindari sholat duhur. Jangan. Awas, sholat ini Masya Allah, tiang agama. Jangan menganggap sepele, jangan. Kalau misalkan kita kagok banget nih di perjalanan, waduh, udah setengah atau jam 12, ini belum sholat. Niatkan buru-buru, ya Allah, saya akan melaksanakan sholat duhur di dalam waktunya. Niatkan gitu, biar kita tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Misalkan kita lagi kagok di perjalanan atau apa gitu dekat. Udah datang nih waktu zuhur, langsung kita ngomong, ya Allah, aneh mau ngelaksanain sholat zuhur di dalam waktunya, biar kita tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Di dalam waktu nomor jam 1, setengah 2, betul nggak? Tapi kita tadi udah ngajar. Ini udah isya, terusin ya. Baik, karena udah isya, saya nggak pakai speaker. Jadi yang kedua, orang yang meninggalkan sholat duhur itu dipanggil si khosir, manusia yang rugi. Oleh karena itu, kita, saudara, istri, anak, tetangga, didik jangan sampai berani meninggalkan sholat duhur. Wa iza taraka sholat al-asri nada munadi minas sama ya fajir. Kalau orang sengaja meninggalkan sholat asar, itu dipanggil, ya. Dari arah langit dipanggil. Apa panggilannya? Ya fajir. Fajir itu fajirun, orang yang penuh dengan perbuatan dosa. Jadi kalau orang meninggalkan sholat itu dianggap orang yang suka judi, mabok, zina, segala macam. Dianggapnya seperti itu orang yang meninggalkan sholat asar. Fajir. Jadi dipanggil si fajir, orang manusia yang suka berbuat dosa. Nauzubillah. Gitu seketika ya, meninggalkan sholat asar itu udah langsung begitu panggil. Fajir. Fajir itu artinya apa? Orang yang penuh dengan perbuatan dosa. Ya istilahnya tukang bobok, tukang tarok, segala macam dilabrak. Mau judi, mau apa, mau haram, kagak, sikat terus. Jadi begitu. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, jangan ninggalin sholat asar. Kemudian yang selanjutnya, wa iza taraka sholat al-maghribi nada munadi minas samaya kafir. Ini ngeri lagi. Apabila ada orang meninggalkan sholat maghrib, ini sholat maghrib ditinggalkan. Aneh kemarin habis dari sana, Masya Allah, dari salah satu kampung ya. Wana masih Cianjur. Aneh udah maghrib, jalan motor, di pinggir ada tempat futsal. Orang masih main futsal. Anda bilang kapan sholatnya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau ada permainan bola, mohon maaf nih, pertandingan, waktunya pas maghrib. Airnya di mana? Tempat sholatnya di mana? Wudunya di mana? Sholatnya di mana itu? Masya Allah karim. Kagak diperhatiin. Kadang-kadang kan jangan pun pemainnya, penonton di rumah begitu. Betul. Aneh seneng banget lihat Persib, orang sholat malah nonton Persib. Kalah, betul gak? Coba kalau di sana stadion, di mana kerannya, di mana tempat wudunya, di mana tempat sholatnya, bagaimana pakaiannya, sementara waktu mepet. Ngeri Pak, ya Allah. Subhanallah, itu dipanggil si kafir tuh. Kadang-kadang mainnya pas maghrib. Sengaja mereka mainnya pas maghrib. Coba mainnya jam 8 atau isuknya, kabur merenan, kagok. Banyak di pengajian-pengajian ini di setiap daerah. Pada kemana dia ngaji? Oh ada Persib. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalah sama dia. Betul nggak? Nonton doang, bergetek kakinya begini-begini, duit kagak dapet. Kalau mereka pemainnya mungkin dapat duit, masih mending. Satu lagi ada lagi. Aneh pernah ngobrol karyawan Puyen berapa ribu? Karyawan Puyen. Puyen karyawannya berapa ribu? Kalau karyawannya ada 3.000, kapasitas masjidnya sedikit, waktu makannya sedikit, waktu istirahatnya sedikit, setengah 12 istirahat, jam 12 misalkan setengah 1 harus masuk lagi.
Kalau misalkan 1 jam ngantri ke airnya, ngantri sholatnya, belum makannya, aduh, nggak tahu wallahualam pada sholat atau kagak. Ngeri ya. Bisa aja kita aja merasakan kalau dalam keadaan begitu bagaimana malesnya sholat, berat. Betul apa betul? Innalillahi, mudah-mudahan kita diraksa sama Allah. Jangan sampai berani ninggalin sholat maghrib. Kenapa? Kalau orang yang meninggalkan sholat maghrib dipanggil dari arah langit, panggilannya apa? Ya kafir, wahai orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Awas, awas. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, kita lewatkan aja dikit dah. Wa idza taraka sholata isya'i, dan apabila seseorang hamba Allah meninggalkan daripada sholat isya. Sebentar lagi kita sholat isya nih. Nada munadi minas samai, dipanggil dari arah langit. Panggilannya apa? Alastu laka robba fatlub robban siwai. Marah panggilannya. Wahai manusia, apakah ada Tuhan selain aku? Alastu laka robba fatlub robban siwai. Apakah ada pangeran selain Gusti Allah? Jung, teangan ku maneh pangeran. Teangan ku Allah Gusti Allah. Ku anjeun teangan Gusti Allah ka mana? Ayat teh teu aya, mau aya hiji betul enggak? Jadi kalau orang meninggalkan sholat isya, maka panggilannya begitu. Nada munadi minas samai, alastu laka robba fatlub robban siwai. Apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah ada Tuhan selain Gusti Allah? Silahkan keluar dari muka bumi ini, cari oleh kamu pangeran. Rek nangan ka mana? Aya mah. Wal aya, diusir ku Allah. Masya Allah, sholat isya nih kagok, lihat apa sampai kagak sholat umpamanya, maka orang itu diusir dari muka bumi ini. Silahkan cari pangeran. Menang mau menangan pangeran. Mau ayat. Kenapa? Pangeran cuma hiji. Siapa? Gusti Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita ninggalin sholat, diusir sama Allah, disuruh mencari Tuhan yang lain, kagak ada, kagak bisa. Udah, Tuhan cuma satu. Siapa? Gusti Allah. Berat ya. Jadi meninggalkan sholat isya diusir. Alastu laka robba fatlub robban siwai. Fatlub itu cari Tuhan selain aku. Makanya diusir, marah Allah. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat isya. Baik. Sekarang nih udah waktu isya, kita masuk pengajian. Kira-kira bagus gak? Ada ilmunya. Ada keterangan yundabu takhiru sholatil isya ya. Ada ya? Yundabu takhiru sholatil isya. Yundabu itu artinya masih sunat ya. Sunat mengakhirkan sholat isya kalau dipakai pengajian. Ya. Ini sunat ini kalau dipakai pengajian. Kalau dipakai nonton ya kagak. Datang waktu isya azan malah kan nonton. Kalau pakai ngaji sudah. Jangan khawatir ya, biarin yang lain sholat dulu karena dia gak ada pengajian. Ya. Jadi ada yundabu takhiru sholatil isya, dianjurkan atau disunatkan mengakhirkan sholat isya apabila dipakai pengajian. Ya, jadi kita sholat isyanya misalkan lewat 10 menit masih dapat pahala. Pahala apa? Pahala sunat. Karena apa? Lagi pengajian. Baik. Selanjutnya man taraka sholatal khamsa fa huwa adu min ada'illahi wa rasuli. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, fa huwa adu min ada'illahi wa rasuli, maka orang itu adalah musuh Allah dan musuhnya baginda Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Awas, hati-hati. Jangan pernah berani meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis lain, orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka dia adalah dianggap oleh Allah dan Rasulnya dianggap musuh. Kalau manusia udah dianggap musuh sama Allah dan Rasul, bagaimana nih? Makan dari Allah, napas dari Allah, sehat dari Allah, rezeki dari Allah, kita dimusuhin. Repot gitu. Jadi orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu adalah musuh Allah dan musuhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai begini, walau mata fala yusallu wala yusallu alaih. Apabila ada manusia tara sholat mati modar, jangan dimandiin,
jangan disolatin. Ngapain dimandiin? Ngapain disolatin? Hidupnya tanah sholat, maut yang dibakar masjid, aja gitu kan? Astagfirullahaladzim. Ini pun hadis saking kerasnya ngingetin supaya kita tidak meninggalkan sholat. Jadi apabila orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu dianggap musuh Allah dan Rasul, apabila dia mati, fala yusalu wala yusalu alaih, jangan dimandiin, jangan disolatin. Ini hadis ini. Bukan sembarangan. Bayangin, kagak dimandiin, kagak disolatin, repot. Masya Allah, karim, subhanallah. Ya, kenapa? Li'annahu najasun minal kalbi wal khizir, karena mereka adalah najis babi dan anjing. Astagfirullahaladzim. Ya. Mata kirinya kucing, anjing, babi, ya. Sampai babi masih bersyukur, dia masih ikut dengan orang, ya. Anjing bersyukur dia masih bisa ikut dengan orang aja, dikasih makan. Babi bersyukur juga. Kata babi, aku juga bersyukur daripada orang yang meninggalkan sholat, mending aku, kata babi. Kenapa? Orang yang meninggalkan sholat, siksaannya, periksaan, azabnya berat. Kalau babi mati, jadi tanah kan ya? Babi mati jadi tanah. Kalau kita kagak sholat, aduh, berat. Makanya di sini hadis nih, orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu musuh Allah dan Rasul, apabila eta orang teh maut tong dimandian tong disolatkeun. Kenapa? Li'annahu najasun qalbi wa fijir, karena mereka adalah sama dengan najis babi dan anjing. Astagfirullah. Hati-hati ya. Mohon maaf, hati-hati sama anak kita, cucu kita, saudara kita, ingetin sholat. Ani punya anak yang kecil umur 8 tahun ya, kelas SD kelas 2. Masya Allah ngedidik sholatnya, ya Allah, harus bawel. Bisa Chan? Udah. Bisa belum? Belum sholat. Kalau masih males cepret lo. Ngedidik sholat anak. Betul gitu tuh Pak. Sama capek, kita harus capek gitu. Untuk ibu-ibu sama anak, pendidikan pertama majlis taklim anak-anak, ibu-ibu bertemu. Tadi anak-anak diajarin dari sekarang, ajarin sholat. Dek, sholat dulu, udah sholat. Kebanyakan sekarang begini, balik main dari mana, udah makan belum? Udah mandi belum? Sholatnya kagak ditanya, makannya ditanya, perutnya ditanya. Betul gak? Sholat. Astagfirullahaladzim tadi. Jadi mari kita sama-sama untuk mendidik anak-anak kita, termasuk mendidik kita sendiri, keluarga kita, jangan sampai jadi orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Kalau jadi orang yang meninggalkan sholat, jadi musuh Allah dan Rasulnya, apabila mati jangan disolatin dan jangan dimandiin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia adalah seperti najis anjing dan babi. Walau dufina nada menadi minas sama ya laknatullah, dan apabila dia dikuburkan maka dipanggil ya laknatullah, wahai laknat Allah. Punten jelema tara salat maut dikuburkan dipanggilnya apa? Ya laknatullah, wahai laknat Allah. Laknat Allah panggilan siapa? Panggilan iblis. Iblis alaihi laknatullah. Jadi kalau orang meninggal tara salat, itu panggilannya sama dengan panggilan ke iblis. Ya laknatullah. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Diraksa jangan sampai. Faftahu lahum min babin nar, maka dibuka untuk orang tersebut min babin nar, dari pintu-pintu neraka. Wa qashulahu min firashin nar, maka akan dikasih spring bed daripada bahan-bahannya daripada api neraka. Wal basulahu min libasin nar, akan dikasih pakaian-pakaian yang terbuat daripada api neraka. Kenapa? Li'annahu ahlun min ahlin nar, karena mereka adalah ahli daripada ahli neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi tema hari ini saya membuka kajian sebuah hadis daripada Rasulullah tentang beratnya meninggalkan sholat. Oleh karena itu, mari jaga diri kita, jaga istri kita, jaga anak kita, famili kita, saudara kita daripada siksaan api neraka karena disebabkan meninggalkan sholat. Oleh karena itu, didik kita, diri kita, istri, anak kita untuk melaksanakan sholat. Insya Allah. Itu saja, barangkali mohon maaf. Yang betul dari Allah, yang salah keluar daripada kebodohan saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.